Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah film keren bergenre laga komedi yang pemainnya banyak bertabur bintang ternama, berjudul Ocean 8 yang dirilis tahun 2018. Sebelum masuk ke filmnya geng, silahkan Anda tekan dulu tombol berwarna merahnya. Jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja. Film ini bercerita tentang satu geng perempuan yang terdiri dari 8 orang. Geng ini berniat mencuri sebuah kalung berlian Thousand yang bernilai fantastis. Scene dimulai dengan perkenalan seorang wanita yang baru keluar dari penjara setelah 5 tahun lamanya, Debbie Ocean, yang merupakan seseorang yang dari kakek nenek buyutnya pun merupakan pencuri handal. Mengapa Ocean dipenjara? Nanti saya cerita. Setelah ia keluar, Debbie pun ingin memanjakan matanya dengan masuk ke sebuah mall. Di sini kita diperlihatkan mengenai keterampilan Ocean dalam mencuri. Dengan santainya ia mengambil beberapa barang dan memilah-milahnya. Saatnya dia menuju kasir. Ocean mengatakan kepada kasir bahwa ia hendak mengembalikan barang yang telah ia beli seminggu lalu. Tapi kasir meminta bonnya dan menyuruh Ocean untuk ke atas saja tempat help desk. Tapi Ocean mengatakan untuk tidak jadi mengembalikannya karena terlalu ribet dan meminta beg belanja saja ke kasir. Sungguh cerdik. Dia pun keluar dari mall dengan beberapa belanjaan dari toko lainnya dan menuju sebuah hotel untuk beristirahat. Di sana ia kembali menjalankan aksinya untuk penginapan gratis. Dia menguping pembicaraan tamu dan kemudian berpura-pura menjadi tamu tersebut dan berhasil. Dengan santainya, Debbie berjalan di lorong hotel dan ada sabun, ambil, comot. Kemudian masuk ke kamar hotel sambil mengusir petugas. Ocean yang kesepian memutuskan bertemu dengan teman seperjuangannya, yaitu Lo. Lo adalah seorang penjual alkohol oplosan. Mereka pun temu kangen dan hangout bareng. Di perjalanan, Ocean mengatakan kepada Lo untuk melakukan perampokan yang telah ia susun selama ia di penjara. Lo yang sedikit ragu, tapi menyetujuinya. Ketika malam minggu, Ocean mengunjungi galeri seni yang ternyata pemiliknya adalah mantan kekasih Ocean yang menjebloskan ia ke penjara, bernama Claude Baker. Bukannya CLBK, Ocean malah mengancam untuk balas dendam. Scene berubah dengan Ocean dan Lo yang sedang membicarakan pencurian. Lo mengatakan mereka membutuhkan 20 orang dan setengah juta dolar. Tapi Ocean dengan percaya diri mengatakan hanya 7 orang saja. Mereka pun memutuskan melihat lokasi pencurian dan di sana ada Daphne Kluger, seorang artis mentel yang akan menjadi pemandu acara Met Gala. Salah satu wartawan bertanya siapa yang akan menjadi desainernya. Daphne mengatakan ia belum menemukannya. Dari situ Ocean dan Lo pun memutuskan untuk merekrut seorang desainer. Mereka memutuskan merekrut seseorang yang sedang dilanda musibah dengan banyak hutang yang pamornya sedang turun, yaitu Roswell. Dengan percakapan perlahan-lahan Roswell pun menyetujuinya. Tugas Roswell yaitu membujuk Daphne untuk memakai kalung Thousand yang sudah lama berada dalam loker bawah tanah. Kemudian mereka merekrut teman lama Ocean, sang ahli berlian, Amita, yang memegang komputer ahli IT, Nineball, dan pesulap jalanan yang ahli dalam mencuri, Constance. Dan terakhir, ibu rumah tangga bernama Tammy yang ahli dalam menimbun barang. Mereka semua pun berkumpul untuk membicarakan misi tersebut, dan dengan pembagian hasil masing-masing 16.500.000 dolar yang setara dengan 233 sekian triliun rupiah. Tercengang emak-emak sekalian? Tammy pun membelikan peralatan canggih yang dapat memindai barang dengan kacamata super yang kemudian akan membentuk tiruan dari barang tersebut. Roswell dan Amita bertugas memindai kalung tersebut dengan datang ke loker bawah tanah tempat di mana kalung itu disimpan.
Tetapi kendala sinyal terjadi, dan dengan sigap Amita beralasan untuk melihat kalung tersebut di tempat yang lebih terang. Roswell pun memindainya dengan susah payah, goyang ke sana kemari, dan akhirnya berhasil. Di sisi lain, Tammy yang mendaftarkan diri menjadi staf acara melakukan scan tempat duduk untuk mengetahui skema di mana Daphne duduk, yang kemudian ditargetkan Claude Becker untuk duduk di sebelahnya sebagai pasangannya. Nineball, sang ahli IT, masuk ke dalam ruang penjagaan dan melekatkan alat perekam untuk menguping pembicaraan keamanan Met Gala. Kita kembali ke masa lalunya Ocean sekitar 10 tahun lalu, di mana Ocean dan Claude merupakan pasangan romantis sejagat raya, tetapi Claude mengkhianati Ocean sehingga ia masuk ke penjara. Lou melabrak Ocean dan mengatakan untuk tidak menjalankan rencana di dalam rencana, karena Lou menyadari bahwa Ocean ingin sekalian balas dendam ke Claude dengan menuduhnya mencuri berlian Thousand tersebut. Berpindah ke Daphne yang geladi resik memakai kalung Thousand, Roswell melihat ada kendala karena kalung itu menggunakan kunci khusus dan kemudian merekamnya untuk dibagikan kepada Nineball. Untungnya, Nineball mempunyai adik seorang tukang kunci langganan yang memberitahunya bagaimana untuk melepas kunci tersebut, dan misi pun siap dijalankan. Party pun tiba. Daphne dengan pasangannya Claude Becker datang ke pesta itu dengan menggunakan kalung tersebut. Nineball yang bertugas mengawasi kamera dari truk penjual makanan, semua tamu telah duduk di tempatnya masing-masing. Lou yang menjadi ahli gizi di dapur memasukkan obat mual yang nantinya akan dimakan oleh Daphne. Daphne yang kelaparan 3 hari tidak makan, melahapnya hingga habis, dan saat berbincang-bincang muncullah perasaan mual Daphne, dan ia berlari ke toilet terdekat diikuti oleh penjaga. Di depan toilet sudah ada Ocean yang bertugas menghalau petugas. Di dalam sudah ada Constance yang menunggu dan melakukan triknya dalam mencuri. Setelah itu ia keluar dan menitipkan kalung tersebut ke nampan pelayan yang kemudian diambil oleh Amita untuk memecah kalung itu dengan alat-alat yang ia telah siapkan di toilet. Ketika Daphne keluar, penjaga itu pun panik. Seketika party pun menjadi kacau. Semua orang disuruh keluar dan semua staf diperiksa satu persatu. Nineball yang bertugas mengawasi kamera melihat ada staf keamanan mendekati Amita yang belum kelar. Tapi untungnya terselamatkan oleh Tammy yang mengaku menemukan kalung Thousand tersebut dan mengembalikan ke Daphne. Setelah kalung berhasil dipecah, tugas Constance untuk membagi-bagikan potongan berlian tersebut ke masing-masing orang. Kemudian setelah acara selesai, alangkah terkejutnya tukang berlian mengetahui itu palsu setelah dicek. Kemudian datang seorang detektif yang menyelidiki dan menginterogasi Daphne Kruger. Dari percakapan mereka, sedikit menuduh Claude Becker. Interogasi pun dilanjutkan dengan Claude Becker. Tapi singkat saja, karena tidak ada bukti. Selanjutnya, kita dikagetkan dengan Daphne yang tiba-tiba mampir ke base camp, yang ternyata ia telah mencurigai pencurian tersebut karena akting Roswell yang jelek, melihat Roswell yang merekam kalung. Tetapi Lou dan Ocean dengan cepatnya membujuk Daphne untuk ikut andil, dan Daphne pun setuju. Ocean yang telah kenal lama dengan detektif melakukan pertemuan dan menunjuk Claude sebagai pelakunya. Detektif tentu meminta bukti. Maka dari itu, Daphne bertugas mengambil bukti dengan berpura-pura mengajak Claude mantap-mantap, padahal ia memoto pecahan berlian yang kemudian dikirimkan ke Ocean untuk dikirimkan kembali ke detektif. Maka, pelaku tunggal adalah Claude Becker, karena semua bukti memberatkannya. Ketika mereka semua berkumpul tertawa riang gembira, muncul pertanyaan dari Daphne, bagaimana bisa membagi $16.500.000 untuk masing-masing karena hasilnya kurang.
Lau dan Ocean pun mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil merekrut seorang laki-laki yang hobi memanjat untuk mengambil semua berlian yang ada dalam pameran Met Gala, ketika semua sibuk dalam mencari berlian Thousand yang hilang. Dan voila, Ocean membuka kulkas yang berisi banyak kalung berlian, pembagian menjadi jauh lebih banyak. Mereka pun berpencar menikmati hasil curian. Amita berkencan dengan seorang pria idamannya, Roswell yang membuka butik dan melunasi hutang-hutangnya, Constance yang menjadi YouTuber dengan pamer kekayaan, Daphne yang menjadi sutradara, Temi yang berjaya membuka Indogrosir, Nineball yang sukses membuka kafe biliarnya, Lau yang menjadi anak motor, dan Ocean yang mengunjungi makam kakaknya dengan puas bercerita kalau ia berhasil balas dendam. Dan film pun selesai. Jadi geng, carilah perkumpulan teman-teman yang menguntungkan. Jangan gibah saja taunya. Itu amanat kali ini. Terima kasih telah menonton hingga habis. Nontonkan spoiler alert lainnya dari channel ini aja ya geng. Bye!